Shalom teman-teman yang dikasih Tuhan, bertemu kembali dengan saya Kersogo di channel ini. Kali ini saya kembali akan menanggapi cuplikan video yang disampaikan oleh Ustadz Kainama. Lagi-lagi kita perlu meluruskan dan kita perlu menanggapi supaya banyak orang tidak disesatkan, karena Ustadz Kainama ini pintar sekali mengeles dan juga menafsirkan Alkitab dengan sesuka hati dia. Kita langsung saja mendengarkan cuplikan videonya. Mari kita dengarkan bersama-sama. Uji kesaktian, yakni banyak sekali dari saudara kita dari apologet Kristen menghina Islam dengan cara menyampaikan akhirat surga. Jadi di surga nanti katanya dapat bidadari dan lain sebagainya. Iya. Jadi apa-apa, Kainama, ya. Anda silakan berjuang, nanti dapat bidadari nanti. Iya. Bagaimana, Ustaz? Ya baguslah kita bidadari gitu ya. Di surga kita bidadari bagus lah ya. Surga kok, ya kan? Nggak apa-apa ya. Soalnya di agama saya yang lama, di Kristen dulu, itu surganya menyeramkan. Bagaimana, Ustaz? Tiba-tiba ada naga timbul di surga. Naga menyerang para malaikat, yaitu Michael dan kawan-kawannya itu. Michael itu siapa? Mikael. Diserbu. Michael lawan. Lalu nanti ada Uriel keluar, nanti ada Rafael keluar. Wah, mereka keluar semua, perang di situ. Lalu iya, nanti tiba-tiba ada sosok perempuan dengan baju ungu dan merah, lalu duduk di atas sebuah bukit yang bermata air. Lalu naga itu mau datang, perang aja dari depan sampai belakang, nggak ada. Mana surganya gitu. Oke teman-teman yang dikasih Tuhan, demikianlah cuplikan video dari Ustadz Kainama. Nanti sesudah ini saya akan menunjukkan kepada Anda tanggapan yang sangat baik, yang sangat luar biasa dari Pil Pahit ya, yang senang sekali membahas dan juga meluruskan Ustadz Kainama ini. Tetapi sebelum itu saya ingin menanggapi dua hal. Yang pertama, Ustadz Kainama ini mengatakan bahwa surganya orang Kristen itu menyeramkan ya, karena ada naga dan ada peperangan, ada wanita dan lain sebagainya ya. Dan dia tidak tahu di dalam kitab Wahyu itu tidak bisa ditafsirkan sembarangan secara literal begitu ya, secara harafiah, karena banyak sekali simbol-simbol yang dijelaskan penggambaran mengenai akhir zaman dan kehidupan di dalam kekekalan. Misalnya saja soal naga. Saya kutip satu bagian Alkitab di dalam Wahyu pasal 20 ayat yang kedua. Ia menangkap naga, si ular tua itu, yaitu iblis dan Satan, dan ia mengikatnya 1000 tahun lamanya. Jadi naga di situ dilambangkan iblis dan juga Satan. Jadi kalau Ustadz Kainama tidak mengerti, tidak perlu mengutip ayat dan tidak perlu menafsirkan dengan bebas. Lalu yang kedua, surganya orang Kristen dengan Islam memang kalau kita ikuti dari penjelasan Ustadz Kainama tidak sama. Karena dalam kekristenan itu tidak ada kawin-mengawin. Ayat Alkitabnya di dalam Markus pasal 12 ayat 25. Sebab apabila orang sudah bangkit dari antara orang mati, orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di surga. Jadi malaikat di surga pun tidak dikawinkan atau hidup kawin-mengawinkan. Jadi itu berbeda. Kalau seperti Ustadz Kainama, dia lebih memilih hidup bersama dengan para bidadari. Dan itu tidak ada di dalam kekristenan. Oke, itu tanggapan singkat saya mengenai dua ayat, karena ada kaitannya dengan apa yang disampaikan oleh Ustadz Kainama. Kali ini kita akan menyimak pernyataan Ustadz Kainama, setelah itu juga tanggapan yang sangat baik dari Bro Pil Pahit. Mari kita dengarkan cuplikan video berikut ini. Boleh contoh ayat, Ustaz? Wahyu. Iya. Kitab Wahyu? Iya. Wahyu mulai Wahyu 7. Mulai Wahyu 7 ada. 71 Wahyu. Ya, Wahyu. Perang. Wahyu pasal 7 mulai dari ayat 1. Itu udah gitu apa?
ada roh bertanduk 7, matanya 10, ada apa itu bacanya Ustaz? Ada judul perikop, apa itu? Ya. Judul perikopnya apa? Perikopnya adalah Wahyu 7. Orang-orang yang dimeteraikan dari bangsa Israel. Iya. Terus saya baca. Ya boleh lah. 7 ayat 1. 71. Ada 144.000 kalau nggak salah itu. Jadi surganya cuma 144.000 isinya. Boleh Ustaz, ada yang membantu saya? Syukran, terima kasih banyak. Membacakan Wahyu 7 Ustaz. Oh ya. Dan aku mendengar jumlah mereka yang dimeteraikan itu 144.000 yang telah dimeteraikan dari semua suku keturunan Israel. Iya. Jadi kita nggak masuk surga. Yang masuk surga cuma itu. Ya saya pilih yang ada bidadari dong, enak. Kalau saya baik, biarin aja dia bilang, wah kamu berbuat baik aja ya, nanti supaya kamu dapat 72 darah. Wah alhamdulillah, daripada saya masih Kristen. Dibatasin 144.000, saya nggak bakalan bisa masuk surga. Jumlahnya berapa? 144.000, dan itu pun cuma dari suku Israel. Barusan Bangkei mengutip Wahyu 7 ayat 4, di mana di sana mengatakan ada 144.000 orang akan dimeteraikan. Menurut tafsiran Bangkei, cuma mereka yang akan selamat dan masuk surga. Inilah akibatnya jika baca Alkitab sepotong-sepotong. Bayangkan saya membaca Quran sepotong aja persis seperti Bangkei. Contohnya, Surah Al-Maun ayat 4. Celakalah orang-orang yang melaksanakan salat. Teman-teman lihat, akibat kita membaca ayat sepenggal saja. Itulah yang dilakukan Bangkei. Padahal jika dia membaca Wahyu 7 secara keseluruhan, justru membantah pernyataan dia tadi, bahwa surga Kristen hanya ada 144.000 orang. Mari kita baca ayat yang tidak berani dibaca Bangkei, karena kalau dia baca, akan ketahuan tipu-tipunya. Wahyu 7 ayat 9. Kemudian daripada itu aku melihat, sesungguhnya, suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya, dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa, berdiri di hadapan takhta dan di hadapan anak domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Teman-teman lihat, apakah cuma 144.000 yang akan masuk surga Kristen? Dan apakah hanya dari kedua belah suku Israel? Tentu saja tidak. Kembali lagi, S3 Gadungan melakukan penipuan terang-terangan, dan tentunya selalu dipuja oleh para pemujanya, meski sudah ditelanjangi kebohongannya. Kita lanjut. Jadi kita nggak masuk surga. Yang masuk surga cuma itu. Ya saya pilih yang ada bidadari dong, enak. Kalau saya baik, biarin aja dia bilang, wah kamu berbuat baik aja ya, nanti supaya kamu dapat 72 darah. Wah alhamdulillah, daripada saya masih Kristen. Dibatasin 144.000, saya nggak bakalan bisa masuk surga. Jumlahnya berapa? 144.000, dan itu pun cuma dari suku Israel. Bangkei katakan kita tidak termasuk dalam surga Kristen, karena kita bukan orang Israel. Padahal ayat tadi sangat jelas katakan, suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya, dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa. Bayangkan kita menafsir Quran semau kita, seperti yang Bangkei lakukan. Contohnya pada ayat berikut. Surah Ali Imran ayat 106. Azab itu terjadi pada hari ketika ada wajah yang putih berseri dan ada pula wajah yang hitam kusam. Adapun orang-orang yang berwajah hitam kusam, kepada mereka dikatakan, mengapa kamu kafir setelah beriman? Oleh karena itu, rasakanlah azab yang disebabkan kekafiranmu. Lalu kita tafsirkan, dengan mengatakan bahwa Bangkei tidak akan masuk surga Islam, karena kulitnya hitam. Dan apakah kita bisa tafsirkan bahwa surga versi Islam itu rasis? Tentu saja tidak. Biarkan orang Kristen menafsir kitab sucinya sendiri, begitu juga Islam. Seperti yang Dondi Tan katakan pada video berikut, meskipun dia sendiri sering tidak konsisten dengan perkataannya sendiri. Karena kan gini, Bang Del, kitab kita Quran yang berhak menafsirkan siapa? Ya orang-orang Islam dong, ulama-ulama Islam. Kitab mereka juga yang berhak menafsirkan juga ulama atau pemuka agama mereka kan. Jadi kita tidak boleh menafsirkan kitab mereka, mereka juga tidak boleh menafsirkan kitab kita. Harus masing-masing menghormati. Jadi sekali lagi, Bangkei sudah lompat pagar dengan menafsirkan kitab suci orang lain seenak kudelnya. Oke teman-teman yang dikasih Tuhan, demikianlah cuplikan videonya. Kiranya video ini boleh menjadi berkat bagi saudara sekalian. Tuhan berkati. Shalom.